Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Najir. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen 1C. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang dampak dan penyebab dari pencemaran air atau polusi air. Sebelum masuk pada materi pencemaran air atau polusi air, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu ekonomi lingkungan. Jadi, ekonomi lingkungan atau ilmu ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari perilaku atau kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam ekonomi lingkungan, sumber daya alam dan lingkungan dipelajari dan diperhatikan serta ditingkatkan penggunaannya dengan tujuan pemakaian dalam jangka panjang atau berkelanjutan. Kemudian penjelasan air dan pentingnya air bagi kehidupan. Jadi air merupakan sumber daya alam terpenting di bumi, sebab air merupakan esensi dari makhluk hidup. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan ialah air. Air rentan terhadap polusi. Air juga dikenal sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Itu sebabnya air sangat mudah tercemar. Kemudian masuk pada materi. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih pencemaran air dan juga polusi air. Yang pertama, pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Kemudian polusi air. Polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat mengganggu pengguna air yang bermanfaat atau fungsi alami ekosistem. Kemudian kutip dari Natural Resource Defense, polusi air adalah ketika zat-zat berbahaya, bahan kimia atau mikroorganisme yang mencemari aliran sungai, danau, lautan, dan lain-lain sehingga menurunkan kualitas air dan menjadi beracun bagi manusia dan lingkungan. Kemudian sumber pencemaran air. Jadi sumber pencemaran air ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber langsung dan yang kedua sumber tidak langsung. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber langsung. Jadi sumber langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengelolaan. Contohnya seperti limbah pabrik atau limbah industri, fasilitas pengelolaan limbah, kilang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua sumber tidak langsung. Jadi sumber tidak langsung itu ialah polutan atau bahan pencemaran yang masuk ke badan air melalui air tanah atau bisa juga melalui atmosfer seperti hujan asam. Dan masuk kepada dampak dari pencemaran air. Jadi polusi air dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada manusia tapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air. Di antaranya yang pertama penyakit. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tipus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Kemudian yang kedua, kerusakan pada ekosistem. Jadi polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Kemudian yang ketiga, eutrofikasi. Ini adalah masuknya bahan kimia dalam air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Jadi alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Dan yang terakhir, gangguan rantai makanan. Jadi terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air seperti ikan, kerang, dan lain-lain yang kemudian dikonsumsi manusia. Jadi itu adalah beberapa dampak dari pencemaran air. Berikut adalah berita dari pencemaran air yang disebabkan oleh pabrik susu yang berada di Blitar.
Masih bersama saya Iva Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara, sejumlah sungai di Kabupaten Blitar berubah menjadi keruh dan mengeluarkan bau tak sedap setelah tercemar limbah kotoran sapi. Limbah yang juga membuat sumur warga tak bisa digunakan lagi itu berasal dari salah satu pabrik susu. Sejak beberapa hari terakhir, kondisi sungai Genjong dan Kubu di Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar ini berubah menjadi keruh dan berbusa. Selain itu, air sungai juga mengeluarkan bau yang tak sedap. Warna keruh dan bau tak sedap itu berasal dari kotoran sapi yang mengalir di sepanjang sungai. Akibat pencemaran itu, seluruh ikan dan biota yang ada di sungai mati. Selain itu, air sungai yang dulunya bersih sekarang tak lagi dapat dimanfaatkan warga untuk keperluan mencuci. Bahkan sejumlah sumur dan sumber mata air yang berada di sekitar lokasi ini juga sudah mengalami perubahan warna. Gini, kalau sumur itu terus terang itu nggak bisa dipakai, sedangkan airnya itu kena limbahnya itu loh, grantil itu ya nggak bisa dipakai lah. Jelas karena dekat dengan sungai, apalagi sumurnya dekat, tidak bisa dipakai sekarang. Kondisi airnya gimana Pak? Berbau, terus warnanya seperti apa gitu Pak? Bau dan keruh itu yang seperti letong itu, rupanya coklat-coklat hitam itu. Menurut warga, kondisi ini sudah terjadi sejak berdirinya peternakan pabrik susu Greenfield. Selain merusak ekosistem sungai, pencemaran itu juga membuat para peternak ikan merugi hingga puluhan juta rupiah. Hal itu terjadi setelah air sungai yang digunakan warga untuk mengisi kolam ikan tercemar limbah. Bahkan tepat 1 tahun yang lalu, kotoran sapi tersebut juga pernah membanjiri pemukiman warga dan membuat sejumlah ternak hilang. Kolam ini nggak ada masalah. Tadi tanggal 13 itu Januari itu mengalir limbah cairan ledong dari Genjong. Itu panas mas, kalau dipegang panas sekali. Nah, akhirnya ikan saya banyak yang meninggal. Dari beberapa kali kita untuk memantau di lokasi, memang kondisi pengelolaan limbah yang ada di PT Greenfield belum sempurna. Ini masih dalam proses untuk penyempurnaan terkait dengan pengelolaan limbahnya, pengelolaan menjadi pupuk cair maupun limbah padatnya untuk menjadi pupuk organik. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar juga sudah memberikan teguran secara tertulis kepada pihak perusahaan susu. Pihak perusahaan diberikan tenggang waktu 1 bulan untuk memperbaiki saluran limbahnya, sehingga tak ada lagi pencemaran yang terjadi di sejumlah sungai di Kecamatan Wulingi dan Doko. Winanto Sukaja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Dan yang terakhir, pencegahan. Cara terbaik untuk mencegah pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek bahaya. Jadi ada beberapa perubahan kecil yang dilakukan manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Antara lain seperti hemat air. Jadi pemborosan adalah masalah utama di dunia. Kemudian yang kedua, pengolahan limbah yang lebih baik. Jadi mengolah limbah sebelum membuangnya ke dalam air membantu mengurangi polusi air. Dan kemudian yang ketiga, penggunaan produk ramah lingkungan dengan menggunakan produk mudah larut yang tidak terus menjadi polutan. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam dari Universitas Widegama, Kampus Biru, Kampus Berjuta Prestasi.